Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Fitri Novianti, saya dari mahasiswi BINUS Online Learning, jurusan akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebutuhan layanan e-health. Di sini ada studi kasus, yaitu seorang pasien ingin mendapatkan perawatan terbaik dari sebuah rumah sakit atas komplikasi penyakit yang dideritanya. Pasien tersebut ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan kesembuhannya berdasarkan data kontrol, pengobatan, dan perawatan yang dijalankan. Lalu berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan layanan e-health yang dapat diterapkan dalam kasus pasien yang ingin mengetahui kemungkinan kesembuhannya berdasarkan data kontrol, pengobatan, dan perawatan. Di sini ada analisis apa yang digunakan. Yang pertama itu ada analisis prediksi, predictive analysis, untuk memprediksi kemungkinan kesembuhan pasien berdasarkan data riwayat kesehatan, pengobatan, dan perawatan. Lalu yang kedua ada analisis diagnostik atau diagnostic analysis, untuk memahami hubungan antara komplikasi penyakit, jenis perawatan, dan hasil kesehatan pasien. Selanjutnya ada tipe analisis apa sih yang digunakan? Di sini ada dua, yaitu predictive analytics dan prescriptive analytics. Untuk predictive analytics sendiri, memprediksi kemungkinan hasil kesehatan berdasarkan pola historis dari pasien dengan kondisi serupa. Lalu selanjutnya ada prescriptive analytics, yaitu untuk memberikan rekomendasi perawatan terbaik berdasarkan data pasien, riwayat, dan protokol medis. Di sini ada dua mode untuk analisis yang dapat dipilih, yaitu real-time mode untuk memberikan hasil atau rekomendasi langsung berdasarkan data kesehatan terkini pasien, misalnya data dari alat monitoring atau hasil laboratorium terbaru. Yang kedua ada batch mode untuk memproses data historis pasien secara berkala guna memperbarui model prediksi. Selanjutnya ada data konektor apa yang cocok. Yang pertama ada electronic health record connector untuk mengakses catatan medis pasien seperti riwayat penyakit, pengobatan, dan hasil tes laboratorium. Yang kedua itu ada database connector untuk mengakses dan menganalisis data pasien dari sistem basis data rumah sakit. Yang ketiga itu ada IoT connector untuk mengintegrasikan data dari perangkat wearable atau alat monitoring kesehatan, misalnya tensi, gula darah, atau detak jantung. Dan yang keempat itu ada API connector untuk mengintegrasikan data dengan layanan eksternal seperti sistem telemedicine atau sistem asuransi kesehatan. Untuk teknik analisis apa yang dapat dipakai? Yang pertama itu ada regression analysis untuk memprediksi kemungkinan kesembuhan berdasarkan variabel seperti jenis perawatan, durasi, dan kondisi awal pasien. Lalu ada machine learning models yang dapat kita lihat di sini ada dua, yaitu supervised learning seperti logistic regression, decision trees, atau random forest untuk memprediksi hasil kesehatan. Yang keduanya itu ada neural networks untuk menangani data kompleks seperti analisis gambar, misalnya CT scan atau MRI. Yang ketiga itu ada clustering untuk mengkelompokkan pasien berdasarkan tingkat risiko atau pola kesehatan rupa. Lalu ada pola analisis apa yang cocok? Yang pertama itu ada trend analysis untuk memantau perubahan kondisi pasien selama masa perawatan. Yang kedua ada anomaly detection untuk mendeteksi komplikasi atau masalah kesehatan yang tidak biasa selama perawatan. Yang ketiga ada outcome prediction models untuk memprediksi hasil dari pengobatan tertentu berdasarkan riwayat medis dan data pasien. Yang keempat ada pathway analysis untuk mengevaluasi jalur perawatan paling efektif berdasarkan data kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai kebutuhan layanan e-health yang dapat diterapkan dalam kasus pasien yang telah dijelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.